Oke, di sini saya akan membahas tentang RCE untuk file website.py. Fungsi-fungsinya tuh apa aja gitu. Nah, di sini kita langsung saja ke bagian fungsi yang sengaja dibuat rentan. Di sini ada fungsinya di mana ini tuh terdapat sebuah celah keamanan yang sangat fatal yang sering tidak disadari oleh developer saat berurusan dengan perintah sistem. Nah, di sini ada fungsi run command vulnerable, di mana ini bertugas untuk mengeksekusi perintah sistem atau OS command. Terus, mengapa sih ini tuh rentan? Kenapa hal ini rentan? Karena di sini ada parameter shell sama dengan true, di mana Python akan menyerahkan perintah cmd yang secara mentah-mentah ke shell system seperti bash di Linux atau cmd di Windows. Selanjutnya, untuk fungsi yang ini adalah sebagai pembanding. Kalau tadi kan fungsi yang sengaja dibuat rentan, sedangkan ini fungsi yang dibuat aman. Dimana di sini ada fungsi run command save, dimana di sini parameter share ini diubah yang tadinya true menjadi false. Jadi input yang terima tuh bukan lagi satu string utuh, melainkan itu tuh kayak list. Misal nih ping atau IP kayak 127.0.0.1 seperti itu. Jadi dengan cara ini sistem itu akan membuat argumen tambahan sebagai data inputan, bukan sebagai perintah baru. Selanjutnya ada bagian routing. Nah, di bagian ini ada ini tuh bagaimana aplikasi menerima input dari user lewat URL atau form dan menyatukannya ke dalam perintah sistem. Nah, di sini kan ada ada target sama dengan request. Nah, ini digunakan untuk mengambil data dari parameter URL, yaitu tool atau alat yang dipilih dan targetnya itu IP atau domain dari inputan user. Selanjutnya di sini adalah aplikasi bisa menggabungkan text ping dengan variabel target dari user tanpa adanya proses sanitasi atau validasi filter. Nah, selanjutnya karena input itu langsung digabungkan ke string perintah, maka seperti ini. Jika user memasukkan 127.0.0.1, maka sistem itu akan menjalankan ping min c 2.127.1.0.0.1 seperti itu. Itu kalau normal. Nah, kalau attacker itu memasukkannya 127.0.0.1 huami, maka karena shell sama dengan true, shell akan membaca karakter titik koma sebagai pembatas perintah. Nah, sistem akhirnya tuh mengeksekusi dua perintah sekaligus, yaitu yang tadi ping IP, selanjutnya ada huami, yaitu perintah penyusup itu berhasil dijalankan. Selanjutnya di sini ada ini dia. Nah, di sini terakhir di bagian paling bawah adalah block entry untuk poin menjalankan server flash di port 5006. Di mana di sini kan ada app run, ini tuh untuk menyalakan web server lokal agar bisa diakses melalui localhost 5006. Nah, di sini ada parameter debug sama dengan false. Ini sengaja dimatiin, sengaja dibikin false supaya jika nanti ada error sistem, errornya tuh nggak membocorkan struktur codingan lebih dalam ke browsernya nanti. Itu untuk penjelasan mengenai codingan dari website.py. Terima kasih.
Baik, di sini saya akan jelasin, untuk attack.py ini, yaitu di mana ini tuh skrip simulasi dengan serangan comment injection. Nah, tapi ini tuh kayak untuk edukasi aja ya. Nah, di mana ini jalannya tuh di localhost. Nah, tujuannya itu tuh buat nunjukin gimana input yang nggak disaring itu bisa dieksploitasi. Nah, untuk attack.py sendiri ini sebenarnya tuh kayak bukan alat hacking yang dibilang canggih, tapi dia tuh kayak cuman klien biasa yang ngirimin HTTP request ke website.py ini. Nah, yang udah jalan di servernya. Nah, jadi tuh alurnya tuh gini, untuk attack.py itu dia bakalan ngirimin request ke URL dengan parameter tool dan target. Nah, terus si website.py ini bakalan nerima parameter itu, terus digabungin di comment cell, dieksekusi, terus hasilnya nanti ditampilin di HTML. Nah, untuk PY ini yang baca HTML itu, nah dia ngambil hasilnya, terus ditampilin lagi di terminal dengan warna-warna biar gampang dibaca. Nah, di sini kita bisa dilihat. Nah, untuk, kuncinya itu kayak sebenarnya ada satu baris di website.py ini. Nah, ini di mana baris ini tuh, nah baris ini tuh yang bikin, variabel CMD dengan f-string. Jadi target dari user itu bakal langsung digabungin ke string komennya, dan abis itu dijalanin dengan sel sama dengan true. Nah, karena sel sama dengan true ini, karakter-karakter spesial kayak titik koma, pipe, terus ampersand itu nggak dianggap teks biasa. Jadi dia tuh kayak dianggap, instruksi sama si selnya. Nah, di sini kita bisa lihat dia ada, import request, di sini tuh buat ngirimin HTTP. Lalu di sini ada import korama, di sini tuh buat warna-warna di terminal, kayak misalkan merah dia berarti tandanya bahaya, kalau misalkan hijau berarti dia ya nggak berbahaya gitu. Nah, terus di sini juga ada import regex. Nah, di sini juga ada, 2 fungsi penting ya. Oh ya, di sini ada base URL dengan ID yang sama dengan, IP, alamat IP sih, sama dengan si, websitenya. Nah, di sini tuh ada 2 fungsi penting ya. Pertama di sini ada extract output. Nah, di sini ada extract output, ini kayak cuman ngeparse HTML. Jadi dia itu kayak nyari div dengan class box, terus ambil isi paling akhir itu di hasil eksekusi komennya. Kedua, ada text injection, di mana itu kayak jantungnya. Nah, fungsi ini tuh buat ngirim request get, ke website.py ini, bahwa kalau misalkan parameter tool sama target, terus manggil extract output buat ngambil hasilnya. Nah, untuk demo yang pertama di sini ada, basic injection. Ada basic comment injection, di sini pakai titik koma. Nah, titik koma di sel itu artinya apa? Nah, dia tuh artinya jalanin perintah ini, terus jalanin perintah berikutnya. Jadi kalau misalkan di sini targetnya diisi dengan alamat IP, titik koma ID. Nah, jadi komen itu akhirnya akhirnya jadi ping spasi 127 titik kosong titik koma ID itu dianggap dua perintah. Jadi ping dan ID. Makanya bisa keluar info kayak user ID server, hostname, sampai info kernelnya gitu. Nah, untuk bagian demo kedua di sini ada, pipe injection. Di sini dia pakai karakter pipe, yang dimana di sini ada simbol garis tegak lurus. Jadi pipe ini tuh buat ngalirin output perintah pertama, jadi output perintah kedua. Nah, biasanya tuh disalahgunain buat baca file sensitif gitu. Contohnya kayak cat, garis miring etc atau password buat lihat daftar user sistemnya. Nah, atau INV, yang dimana INV ini, bisa, buat lihat environment variabel yang kadang nyimpen secret atau API key. Nah, di demo yang ketiga di sini ada demo blind injection, yang dimana ini tuh yang dimana ini tuh outputnya nggak kelihatan di halaman, tapi kayak di komennya tuh tetap jalan. Nah, caranya tuh dibuktiin pakai, apa sih, pakai time based inject perintah, step2. Nah, ini bisa dilihat di sini. Nah, terus tuh diukur tuh berapa lama responsinya. Kalau misalkan responsinya ngelak sekitar 2 detik, berarti komen itu beneran
dieksekusi di server, lalu kita nggak lihat tuh outputnya. Nah, di sini lanjut untuk bagian 4. Di sini ada perbandingan kode aman versus tidak amannya. Jadi kayak script ini juga tuh nampilin perbandingan kode yang vulnerable seperti tadi, yang dimana ini sel sama dengan true. Nah, ini tuh dan input itu langsung disambung ke string perintahnya. Nah, di sini tuh yang aman tuh ada dua cara. Yang pertama itu ganti sel itu sama dengan false, dan dipisahkan perintah jadi list seperti kayak ping, min c, atau to gitu. Nah, terus di sini ada user input juga. Nah, jadi dengan cara ini tuh karakter titik koma itu nggak bakal diinterpretasi sama selnya itu. Jadi kayak dianggap sebagai teks biasa. Nah, untuk cara kedua di sini tuh bisa validasi input dengan regex-nya. Nah, di sini jadi di sini tuh nolak semua input yang ngandung karakter berbahaya seperti, titik koma atau tadi pipe dan juga di situ dan sebagainya gitulah ya. Nah, terus di sini untuk mitigasinya. Nah, jadi di sini tuh ada 7 langkah mitigasi yang penting, yang dimana kita tadi itu menghindari sel sama dengan true. Nah, jadi tuh kayak dia selalu validasi, input juga dengan whitelist karakter yang diizinkan. Nah, terus itu juga jalankan server dengan hak akses seminimal mungkin, jadi tanpa menggunakan root tadi itu. Nah, terus kalau bisa juga isolasi servernya juga dalam container itu kontainer seperti Docker supaya kalau misalkan, kena serangan apapun tuh kayak dampaknya juga terbatas. Nah, jadi kesimpulannya untuk attack.py ini tuh kayak bukan script berbahaya, tapi kayak justru menjadi alat edukasi buat nunjukin bagaimana sih satu kesalahan kecil kayak kode, yaitu di mana tadi sel sama dengan true, true itu dengan input yang nggak bisa divalidasi, bisa memberi attacker itu kayak akses penuh ke server si websitenya. Dan, dengan cara memahami serangannya juga, jadi kita juga tahu nih cara pencegahannya tuh harus ngapain aja gitu. Nah, lanjut untuk, menjalankan atau mencoba penyerangannya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang jalannya attack PY. Di sini pertama saya masukkan IP-nya si website dengan IP-nya 172.20.10.5. Setelah itu kembali ke CMD, kita run dengan mengetikkan Python attack py. Lalu enter. Kita tunggu saja sampai toolsnya muncul. Setelah di tools ini diisi dengan ping, lalu enter. Nah, si target ini kita isi dengan IP 127.0.0.1. Lalu kita beri simbol done. Nah, perintah dir ini digunakan untuk menampilkan daftar file dan folder yang terdapat pada direktori yang aktif. Perintah ini juga bertujuan untuk melihat apakah penyerang dapat mengakses struktur file pada sistem target. Selanjutnya, saya akan menjalankan perintah WOMI. Nah, perintah ini digunakan untuk mengetahui identitas pengguna atau hak akses yang sedang menjalankan aplikasi pada server tersebut atau pada website tersebut. Selanjutnya, saya menjalankan perintah ipconfig. Nah, perintah ipconfig ini biasanya untuk mengetahui informasi jaringan si target, seperti alamat IP target, subnet masknya, dan default gateway-nya. Biasanya juga ini digunakan untuk melakukan enumerasi awal atau juga bisa disebut mengumpulkan informasi dasar mengenai konfigurasi jaringan pada sistem si target. Sekian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.